Oke. Jadi ini adalah time frame H4 per Aussie dollar ya. Dan kita akan lihat ya di sini H4-nya ya bullish enggak, bearish juga enggak ya. Jadi ini 50-50. Yang perlu kita notice adalah di sini ya. Tentunya ini bukan shift in market structure ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini kan ada fair value gap, ada PPR, di mana ini tuh respect dengan baik. Ini respect lempar ke atas, ya, tapi dia turun lagi, bikin relatif equal high. Ketika ini turun, itu nggak ada FVG sell. Jadi ini udah pasti naik ke atas dengan mudah ke sini. Nah, yang perlu kita baca adalah level ini ya. Oke, jadi dua candlenya close di atas 0,5. Artinya apa? Delivery-nya bakal keras sekali. Dan itu merupakan akumulasi ketiga ya, di dalam FVG ini. Jadi FVG ini masih bisa dipakai. Jadi kamu jangan bilang bahwa oh FVG ini udah keisi full, terus naik, terus kalau turun lagi nggak bisa buy. Ada kondisinya di mana bisa, ada kondisinya di mana nggak boleh dipakai lagi. Nah ini udah stop di sini, tinggal ke LTF langsung. Ya, kita langsung ke M5 aja. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kita sudah punya shift in market structure di sini. Ya, shift, ini juga shift. Dan kita lihat ya, ini ada makro, oke, dan kita punya breakaway gap di sini. Kalau kamu long di sini, iya, lihat ya. Kalau kamu long di sini, karena jarak dari liquidity ini ke breakaway gap itu terlalu dekat, maka proper nggak kalau kamu taruh stop loss di bawah sini? Coba. Enggak, karena stop loss kamu itu menjadi liquidity bagi algoritma. Jadi kalau kamu long di sini, asal kamu di mana? Di sini. Gitu. Yang penting RR-nya masih bagus kan. Nah, kita juga lihat liquidity session. Ini on high, ini Asia high ya. Jadi target pertamanya adalah di sini, yang terdekat. Oke. Nah, jadi karena itu kita punya makro, yang mau entry boleh-boleh aja. Tapi SL-nya udah pasti buang di sini. Ya, di bawah situ. Nanti kalau masuk lagi, kamu tambah lagi posisinya. Atau re-entry, jika Anda belum entry. Nah, harga naik. Nah, turun. Ya, masih aman turunnya. Kenapa masih aman? Karena dari swing high terakhir, itu turun kan. Nggak ada fair value gap sell. Jadi apa yang nahan dia untuk naik? Nggak ada. Gerakan turun itu semua hanyalah Judas. Ingat, Judas adalah gerakan yang melawan naratif HTF atau bias HTF. Nah, harga masukan itu masuk, kita masih punya fair value gap di sini ya, which is breakaway gap. Nah, selama bodinya nggak close di bawah, itu masih selamat. Jadi kamu boleh re-entry yang kedua. Misalnya, saya takut SL-nya di situ. Oh, boleh di sini. Ya, coba saya cek lagi ya. Oh, pas London itu gimana? Mana Asia Low? Coba ya, udah kami belum Asia Low-nya. Nah, Asia Low udah keambil, ini forumnya di London. Berarti naratifnya apa? LOTD. Artinya sampai market close, harusnya low itu nggak diambil. Nah, jadi khusus LOTD, itu SL-nya taruh di paling bawah aja udah. Jangan di sini ya. Di sini. Karena ada beberapa case yang saya suka temui, seperti ini nih. Ini LOTD sih, tapi dia begini nih. Alam banget, baru begini. Nah, biasanya yang begini, itu karena perlawannya itu ada SMT. Biasanya begitu. Ya, kamu kalau yang sering di NQ pasti tahu deh yang saya maksud. Atau di Gold gitu loh. Nah, jadi itu re-entry kedua. Ingat turunnya masih nggak ada FVG sell. Kalau ini next candle bikin FVG, itu baru problem. Nah, bikin nggak? Nggak bikin kan? Lihat bodinya. 3 candle dalam gap, dan tiga-tiganya close di dalam. Nah, kalau seperti ini, ya udah, tinggal yakin aja, pasti bakal lempar ke atas. Di sini ada order block, tandai, ya, masuk order block, turunnya relative equal high, nih, miring, ya, pasti bakal disabet. Nih, ini bukan shift sell.
ya, jadi jangan terpengaruh. Kamu lihat ya, kita udah jam 2.30. Ya, karena itu per Aussie, di mana tuh kenceng saat pagi ya. Jadi kita ini kemungkinan inap. Tapi tetap kontrol ya, karena kita masih punya sampai jam 4. Stop loss nggak ada perpindahan sama sekali. Ya, boleh pindah ke sini. Sebentar. Um, break even. Ya, ini boleh di break even. Karena harusnya nggak ada reason buat dia turun lagi ya. Ambil gap atau ambil order block. Itu sudah tidak ada reasonnya untuk turun ke situ lagi. Ya. Nah, harga muter, market close. Ya. Kalau kita nanti, ini kan sweep ya, kamu lihat ya. Ini sweep, harga masih stay di dalam order block ini. Kalau kita tembak ini, nah itu harusnya confirm bakal naik. Karena itu menjadi shift barunya. Nah, itu udah shift tuh. Langsung TP sebagian, ya. Atau kamu break even. Bentar, kayak bentar. Ya, betul. Boleh break even atau boleh naikin lagi SA plusnya ke sini. Ini tinggal murni kontrol doang. Tinggal tap reading doang. Ini Asia kan. Ini kamu jangan cari entry lagi. Khusus tap reading aja. Ya, kita punya makro 850 sampai 910. Nah, ini makro ya. Harga turun, ya, itu ada fair value gap. Bodinya masih solid, close di dalam order block. Ini bikin relatif equal high. Turunnya nggak ada FVG sell. Nah, ini langsung naikin. Karena no reason untuk harga turun lagi. Ya. Nah, naik ke atas, naik lagi ke sini. Bikin relatif equal high lagi. Kalau kamu lihat di level ini, turunnya nggak ada FVG sell. Kita punya makro di berapa? 10.50. Ya, ini kalau dua gini kecil, gabungin aja jadi satu, masa pusing. Nah, harga naik lagi, berarti itu kan jadi berkewegap dong. Nggak bakal diisi kan? Artinya apa? Ini naiknya bakal cepet. Jadi mungkin, ini kan udah beres ya makronya. Mungkin 11.50 ini bakal kelar. Sampai 12.10. Nah, kelar nggak tuh? Nah, coba kita lihat kelarnya jam berapa. Tuh ya bener ya. 12, ya sekitar 11.50, 12.10 lah. Itu beres. Gitu. Nah, mungkin ada yang dari kamu bilang bahwa, kalau gitu aku long di sini. Di OB misalnya, atau di gap ini. Saat makro. Kalau gitu aku long di sini. Saat makro di volume balance. Kalau gitu aku long misalnya di sini. Saat makro fair value gap. Ya, Asia itu nggak disarankan buat entry. Jadi kalau kamu dapat inap, misalnya kamu entry-nya di New York kemarin, terus harus inap, ya udah. Jadi karena itu untuk tap reading. Jangan pernah tambah entry. Karena takutnya kamu salah. Ya, tetap naik. Cuma di Asia dia tarik dulu ke bawah, nanti baru begini lagi pas London. Naik ke atas. Nah, itu sangat bisa. Ya. Nah, ketika yang seperti ini, ya udah. Sudah beres. Kamu udah nggak tahu lagi kemana draw on liquidity-nya. Karena kamu nggak boleh menginspect gap H4 itu bakal ke inverse. Itu sulit sekali. Ya, jadi kebuktikan LOTD-nya. Nah, kalau LOTD, itu yang kamu perlu antisipasi adalah jam 10-nya. Nih, jam 10 sampai jam 12 di sini. Kamu lihat kan, ketika jam 10 di forming, itu nggak ada shift sell. Coba di mana shift sell-nya? Ini bukan loh. Nggak ada. Artinya apa? Sampai market close itu akan cenderung naik. Nggak akan ambil low itu. Paham ya? Jadi kalau LOTD atau HOTD itu forming di open, berarti lawannya, misalnya LOTD-nya di open, berarti si HOTD-nya itu di London close. Jam 10 sampai jam 12, sorry, saya hampir ngomong 24. Ya, jam 12 PM. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah. Kamu mau cari entry lagi, tunggu London. Mau nggak mau. Dan itu pun harus bedah lagi. Kamu harus buka lagi di H4-nya seperti apa dan apa lagi tuh. Di H4-nya dan sebagainya itu gimana.
Ya, kita kan udah sampai sini kan. Nah, selama ini nggak ke inverse, itu kita nggak akan naik. Itu harus ke inverse. Justru karena kenaikannya adalah low resistance, kamu harus hati-hati nih. Misalnya kalau tiba-tiba shift di bawah ini, bisa lari ke gap itu. Kayak gitu loh. Ya, misalnya. Seperti itu. Nah, ini udah beres. Ini udah present market. Jadi kamu jangan coba tebak sell, tapi jangan coba tebak buy. Karena kamu buy di dalam gap sell itu sulit sekali. Jadi tunggu itu ke inverse, lihat ke atas, nggak ada fair value gap, ya udah langsung M ke sini. Dan itu Asia High ya. Tadi kamu lihat kan jamnya jam 9. Tuh, seperti itu. Nanti itu akan menjadi complete market maker buy model. Gimana aku bisa buy? Ya, misalnya nanti ini close di atas. Ini kandidat inversion yang kuat ya. Inversion kuat itu kalau misalnya dia inline sama fair value gap. Kalau dia close di atas dan ada fair value gap, kamu makan fair value gapnya. Jangan incer midpoint dari inversionnya, jangan. Makan FVG terdekatnya aja. Seperti itu. Oke?